Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وذوق الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوة والأخوات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita masih dikasih panjang umur. Hari ini di hari Ahad terakhir di bulan Syawal. Ahad depan sudah bulan Dzulqa'dah. Ahad terakhir di bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. InsyaAllah betul-betul makna Syawal ada pada kita. Terus meningkat kebaikan-kebaikan kita, meningkat ibadah kita, meningkat qiraah Quran kita, meningkat semangat untuk ta'lim kita, dan insyaAllah meningkat untuk amal saleh insyaallah. Salawat kita, salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita, kajian Tazkiyatun Nafs sampai lembaran 4. Sampai lembaran keempat, sepakat lembaran keempat. InsyaAllah kalau tidak salah baris kelima. Ya. Lembaran kelima, lembaran keempat, baris kelima. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin. Ketemu ya? Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, dan jikalau qara'ta, kamu telah menyelesaikan bacaan ilmu. Qara'ta itu telah kamu selesai, kamu telah membaca. Karena ini kata kerja yang berbentuk lampau, disebut dengan fi'il madhi. Qara'ta, kamu telah membaca. Subhan, andai kamu telah membaca.
Apa yang kamu baca? Al-ilma, ilmu. Tidak kamu tahu mi'ata sanatin, bahkan Allah kasih panjang umur kamu. Dengan umur panjangmu kamu gunakan untuk membaca mi'ata sanatin. Tidak kamu 100 tahun umur yang Allah berikan kepada kamu. Kamu telah banyak membaca ilmu. Wa jama'ta, kamu telah menghimpun. Jama'. Menghimpun, menyatukan, mengumpulkan. Makanya orang sholat dikumpulkan sebut jama'. Orang sholat dari zuhur, asar menjadi satu sebut dengan jama'. Dikumpulkan dari 2 waktu menjadi 1 waktu. Kalau di depan namanya takdim, kalau diakhirkan namanya takhir. Yang pulang ke Jambi, yang pulang ke Palembang jauh, boleh. Yang mau pulang ke Surabaya di tengah jalan, boleh, jamak. Allah kasih, memang izinnya begitu ada. Namanya jamak, menyatukan, menghimpun. Kalau seandainya kamu telah menyelesaikan bacaanmu 100 tahun, itu kitab, baca kitab lagi, baca kitab ini, Masya Allah. Kamu kumpulkan bahkan di ruang bacamu, kamu memiliki berapa? Al-Fatihah, 1000 kitab, 1000 buku yang ada di lemari bacaanmu. La takun mustahid, dan ini itu tidak akan menjadikan kamu mustahid. Apa mustahid? Apa mustahid itu? 100 tahun kamu mengaji, baca kitab, bahkan kitabmu, bahkan 1000 kitab kamu memiliki, kamu punya. La takunu musta'idan, itu tidak menjadikan kamu menjadi musta'id, orang yang siap. Lirahmatillah, untuk menggapai sayangnya Allah, menggapai rahmatnya Allah, itu tidak menjadikan kamu serta-merta langsung mendapatkan rahmat Allah. Tidak menjadikan kamu musta'id, tidak menjadikan kamu orang yang siap untuk kembali kepada Allah kapanpun, tidak jaminan. Illa bil amal, kecuali bacaanmu, ngajimu, belajarmu diamalkan. Cocok ya? Jelas ya? Berarti apa? Intinya apa? Apa yang kamu pelajari diamalkan. Yang diamalkan itu yang akan menguntungkanmu. Yang diamalkan itulah yang akan menggembirakanmu. Yang kamu kerjakan dari apa hasil mengajimu, itulah yang akan menjadikan kamu musta'id, orang yang siap kapanpun kembali kepada Allah. Kamu musta'id, siap. Kenapa? Kamu diajarkan, apa yang kamu pelajari diamalkan, dikerjakan. Namanya amal. Tahu fadilah baca Quran, diapain? Dibaca Qurannya. Kenapa? Karena kamu sudah mengaji bagaimana besarnya fadilah orang membaca Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, katakan nanti Quranmu, kuasamu yang akan menjadikan syafaat untukmu, Quranmu yang bisa menolongmu nanti di akhir yaumul qiyamah. Bukan hartamu. Maka kata setiap selesai sholat kita baca apa? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pernah nggak baca itu? Pernah dibaca nggak kira-kira?
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pernah dibaca nggak? Alhamdulillah agak. Alhamdulillah yang mana ini? Alhamdulillah baca. Alhamdulillah baca. Mungkin dari di kampung dulu juga baca. Dari kita anak-anak pun baca. Pertanyaannya, yang dibaca itu paham gak mananya? Nah itu. Yang Bapak baca tadi paham gak maknanya? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa sih maknanya? Yang punya HP mainkan. Cari apa sih maknanya? Kabarkan ustadznya. Kalau Bapak yang jawab, insya Allah gak lupa nanti. Kapanpun, oh iya saya pernah mencari, ternyata maknanya itu. Apa kok? Kabarkan Bapak tuh. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Awalnya apa sih awalnya itu? Tidak bermanfaat, tidak berguna. Apanya yang nggak bermanfaat itu? Ilmu yang kita nggak amalkan. Ilmu yang tidak kita amalkan. Yang nggak amalkan. Coba deh. Saya nggak yakin itu. Kalau nggak diamalkan, otomatis nggak bermanfaat. Otomatis Pak. Tapi maknanya itu yang mana Pak? Itu hasil ngaji itu. Coba mana? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang kamu usahakan. Yang kita usahakan itu yang manfaat insyaallah. Yang kita amalkan. Coba wala yanfa'u Allah aslinya. Enggak apa-apa dia lihat, enggak apa-apa. Bisa tungguin. Sabar kok. Enggak apa-apa jangan lama Pak Ngayung. Tenang aja Pak. Saya tungguin Pak. Enggak lama. Google akan membantu, yang penting syaratnya ada kuota. Wow. Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma ya la mani'a. Tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita. Kalau sudah Allah ingin memberi, tidak ada kekuatan yang bisa mencegah pemberian Allah. Pasti pemberian Allah akan sampai kepada bukan kamu pintar, bukan kamu hebat, bukan sekolahmu yang tinggi kamu dapatkan. Allah yang makasih. Ingat itu akidah. Ya Allah, tidak ada kekuatan yang bisa mencegah pemberianmu. Kalau Allah sudah akan kasih, pasti akan sampai kemana? Sampai akan kepada kita. Wah, terlambat saya nggak dapat. Bukan terlambat, memang itu sekali. Kamu nggak dapat kan? Tuh udah pulang tuh. Coba bukanya lebih buka. Enggak, memang rezekimu hari itu. Tidak ada kekuatan yang bisa mencegah pemberian Allah. Kalau Allah sudah akan kasih kamu pasti dapat kamu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Enggak ada kekuatan yang bisa memberimu. Kalau Allah cegah pemberian tersebut, tidak akan sampai kepadamu. Berarti yang sampai kepada kita itulah yang diizinkan Allah. Kalau yang tidak sampai, memang bukan Allah tidak kasih itu. Ditutup dengan wala yanfa'u dzal jaddi minka. Apa Ustaz? Enggak ketemu ya? Oh, wala yanfa', enggak ada gunanya. Dzal jadd, apa yang kamu, kekayaan yang kamu miliki itu enggak akan gunanya nanti, enggak ada. Wala yanfa'u dzal jaddi minka. Kekayaanmu yang hari ini berlimpah tidak akan berguna nanti pada hari kiamat. Kecuali kekayaan yang kamu gunakan untuk di jalan Allah. Harta yang memiliki hari ini berguna. Kalau kamu jalankan di jalan Allah, tapi nanti wala yanfa', nggak ada guna nanti. Pergunakan untuk membelamu hartamu. Maka harta itu empat. Harta itu empat. Satu, harta yang dapatnya dari halal dibelanjakan ke haram. Ada enggak?
dapatnya halal tapi dipakai untuk yang haram? Ada? Buat dari ngojek halal apa haram? Dapat duit main kartu di pangkalan, ada? Habis di pangkalan. Main gapli. Padahal dapatnya halal, dia ngantarkan orang, dia ngejasa, dia dapatkan uang. Dapatnya halal tapi dilarikan dan digunakan untuk yang haram. Kata Nabi, yang begini gimana? Ini di neraka yang pertama. Dari halal dipakai untuk yang haram. Yang kedua, dapatnya haram dipakai untuk halal. Hasil korupsi bangun masjid, hasil korupsi pergi haji. Ada Nabi yang begitu pun yang neraka. Yang kedua, dari haram dipakai yang halal. Yang ketiga, dapatnya haram dipakai yang haram. Cocok, pas. Ini tiga kata Rasulullah, ini yang neraka. Dari halal ke haram, dari haram ke halal, dari haram ke haram. Yang terakhir, dari halal ke halal. Selamat itu pun setelah dihisab. Wah, nggak langsung selamat kan? Dihisab dulu, rapi, cakep, selamat. Kalau enggak, nyeblos juga. Berat. Dari halal itu yang halal, yang halal pun selamat setelah dihisab, panjang. Makanya sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya pengen miskin, tapi nggak bisa miskin sampai akhirnya kaya, masya Allah. Jelas ya? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Kekayaanmu tidak akan berguna nanti kecuali kekayaanmu dipakai untuk jalan Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Siapa? Istri Nabi Muhammad. Kaya atau miskin? Kaya, tapi habis kekayaannya untuk berjuang bersama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau dia kaya atau tidak? Kaya. Habis kekayaannya berjuang bersama Nabi Muhammad. Itu orang kaya yang berada di samping Nabi Muhammad. Orang-orang kaya yang royal untuk agama habis. Bagaimana? Rasulullah berapa ya Rasulullah? Ya, berapa ya Rasulullah? Begitu tentara Nabi Muhammad. Kalau hartamu dijalankan di jalan, siapa yang beruntung? Kamu yang beruntung. Kalau ada orang mengajak, Pak, untuk masjid, Pak, bukan dia yang Bapak yang beruntung diajak. Makanya salaf itu salaf. Ketika ada orang meminta, mengatakan apa jawabannya? Ahlan. Dijawab ahlan. Ada orang minta, Pak, buat ini ahlan. Silakan. Kenapa? Biman yahmilu zadi ilal akhirah. Terima kasih banyak. Anda telah membawakan bekal saya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Disambut ahlan, salaf. Kalau ada orang datang meminta di jalan Allah, ahlan. Disambut. Kalau kita, ya, lo lagi. Ya, Ustaz lagi. Kalau dulu apa? Dijawab ahlan. Makanya kita gak jadi salaf. Salaf iya. Kita gak jadi salaf. Disebut salafus saleh. Disebut dengan salafus saleh. Jelas ya? Jadi kitabmu, bacaanmu, ilmumu tidak menjadikan kamu langsung menjadi siap untuk sampai kepada Allah, kecuali kitabmu, ilmumu tadi diamalkan. Insya Allah kita tinggal pas Quran walaupun Al-Ramadan sudah selesai. Insya Allah istiqomah bersama Al-Quran. Tetap Al-Qurannya dibaca sampai kapanpun, sampai nanti kita tidak bisa melihat lagi. Kalau sudah tua nanti ada gak yang nggak bisa melihat? Bahkan sudah kacamata pun nggak bisa melihat. Ada? Kacamatanya ada, matanya ada, tapi nggak bisa melihat. Sudah ada? Banyak sudah. Ustaz sudah nggak bisa melihat saya. Pengen baca Quran sudah nggak bisa.
Maka kata Nabi apa? Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Termasuk pergunakan sehatmu sebelum datang sakit. Kalau sakit gak bisa ngelihat, gak bisa baca Quran, pengen baca Quran tapi sudah tidak bisa membaca. Waktu bisa melihat gak pernah baca, sudah gak bisa melihat, nangis dengan orang baik. Aduh Allah, pengen baca Quran. Dulu kemana aja? Ada gak kira-kira yang seperti ini? Penyesalan ada gak? Pengen ke masjid, kaki udah gak bisa. Dulu waktu kaki gagah, badminton terus. Ada itu lapangan badminton di samping masjid, nyampe. Tapi ke masjid gak pernah nyampe. Giliran hari Sabtu Minggu nomor 1 itu ya masang net, masang apa, bawa bola. Itu samping masjid itu. Ke lapangannya nyampe, ke masjidnya di sini mah nggak ada. Di sini orang nyampe semua. Tempat kita nyampe, ke masjid nyampe. Orang sono itu dekat rumah saya gitu. Orang sini rajin-rajin buka-buka orang soleh ini. Muka-muka ahlul jannah insyaallah. Lama ngaji ngaji dan diamalkan hasil mengajinya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menggunakan kesehatan untuk ibadah, menggunakan mata kita untuk melihat Al-Quran, telinga kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mulut kita digunakan untuk membaca Al-Quran. Karena itulah yang akan menjadi menguntungkan kita insya. Apa kata Allah? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Mari bersama-sama kita baca ayat ini. Wa alaysa, ayo. Wa alaysa lil insani wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sekali lagi berapa? Wa alaysa illa ma sa'a. Ini hadis apa ayat? Ayat. Di surat apa ini? An-Najm. An-Najm surat 53. Ayatnya ayat 30 sampai firman Allah wa alaysa, dan tidaklah lil insani, bagi manusia. Manusia gak punya apa-apa, gak dapat apa-apa illa, kecuali yang didapatkan manusia masa'a, apa yang diusahakan itu yang akan menjadi miliknya. Jelas gak? Yang ente usahakan itu yang menjadi milik ente. Yang ente gak usahakan, ente gak punya apa-apa. Ini usaha ente nih, sah ini dari usaha ini. Datang sebelum subuh ke masjid Nurul apa iman ini? Nggak pakai Nurul. Sampai kepada hari iman, usaha ente ini. Namanya sa'ah. Ini usaha ente. Ini yang ente punya nanti. Yang nggak usah sudah nggak dapat. Ini usaha ente, duduk nggak langsung pulang, duduk ngaji, dapat lagi. Alhamdulillah. Coba lihat, mana bagus sholatmu, wahai bapak, di rumah atau di masjid? Yakin ya?
Kira-kira apa yang Bapak lakukan di sini bisa nggak lakukan di rumah? Apa banyakan tidak dikerjakan kalau di rumah? Bapak ada yang datang sebelum subuh, ada kalimat, ada yang sebelum azan udah sampai. Ada nggak yang di sini nih mukanya? Sebelum subuh sudah sampai al-iman, ada? Ada kan? Masuk al-iman kaki, insya Allah teorinya udah betul tuh. Bahkan doanya gede lagi tuh doanya. Itu nggak akan berguna kalau nggak dibaca. Wah iya jelas. Tulisan sudah ada. Pertanyaan saya, apakah setiap yang datang baca itu? Belum tentu. Tapi ketika Bapak baca, Bapak akan untung. Saat Bapak baca, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku darimu pintu rahmatmu. Minta dia apa ya? Semoga Allah buka pintu rahmat buat kita. Amin. Kaki kanan. Apalagi niat nawaitul i'tikaf. Tahu itu tahu, tapi belum tentu. Ilmunya sudah ada. I'tikaf itu bukan hanya Ramadan. Kapanpun kita bisa i'tikaf. Yakin dari semua yang ada, baik yang perempuan maupun yang enggak semuanya i'tikaf. Ilmunya sudah ada. Itulah hidayah. Hidayah sudah ada, petunjuk sudah ada. Tapi untuk mengamalkan butuh taufik. Untuk mengamalkan butuh wa ma taufiqi illa billah. Cuma satu itu kata. Taufik itu hanya datang dari Allah. Tanpa Allah kita nggak bakal dapat. Taufik apa? Apa taufik? Qudratut ta'ah, kemampuan untuk melakukan ketaatan itu taufik. Hidayah sudah ada. Hidayah sudah ada. Saya mau tanya. Orang masuk masjid. Apakah setiap orang yang masuk masjid tahiyatul masjid? Enggak semua, ada yang iya, ada yang enggak. Padahal tahu ilmunya enggak. Hidayah sudah ada, tapi kemampuan untuk melakukan hidayah tersebut, kalau Allah enggak kasih enggak bisa. Yang punya duit, ada enggak? Kita ini punya duit. Insya Allah kita punya duit. Tapi apakah kita yang punya duit ketika diminta langsung dikasih? Belum tentu. Hanya orang yang diberikan taufik oleh Allah yang punya ketika diminta dikasih. Naam, mesti naam. Mesti naam, naam. Dan ada orang sini masya Allah setiap saya minta dikasih. Ada orang sini. Dibagi saya masya Allah. Ketika Pak buat pantitan dibagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur orang ini. Ada masya Allah. Nggak pernah ditolak saya. Ya, saya nggak pernah ditolak. Subhanallah. Karena bukan beri buat saya. Iya. Malu kalau untuk pribadi. Alhamdulillah. Tapi ketika untuk masjid, untuk panti, ajak orang. Kenapa? Inti beruntung diajak. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah kecewa. Selalu dibagasi. Mudah-mudahan banyak umur orang itu. Insyaallah. Saya berharap. Karena inti untung diajak. Wa ma taufiqi illa billah. Kemampuan waktu diajak itu gak semua dikasih sama Allah. Orang pilihan yang diajak sama Allah dan mau. Bacaan ada. Belum tentu kita semua baca. Allah maftah li abwaaba rahmatik. Enggak semua kita masuk kemudian membaca ayat 3. Enggak. Hanya orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk membaca doa tersebut. Tidak semua kita masuk ke tahiyatul masjid. Hanya orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Yang sudah istiqomah, alhamdulillah. Berarti Allah selalu berikan taufik kepada anda. Beruntunglah anda, alhamdulillah. Masuk tahiyatul masjid. Bagus atau tidak? Duduk. Pakai temar kan? Dari azan ke qomat berapa menit? 3 menit. Bagus. 5 menit dapat 2 rakaat. Masih ada waktu kan? Masih ada paling 2 menit lah. Salat 2 menit. Sisanya berapa menit? Putar tas. Astagfirullah. Astagfirullah. Dapat enggak 100? Oh, masih ada lagi 1 menit. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Kira-kira kalau di rumah dibaca kayak gitu.
boro-boro. Yakin kagak kali ini. Sholat sunnah aja bagus. Nggak ada di rumah kalau bapak sholat duhur, nggak ada qobliyahnya di rumah, langsung sholat duhur. Tapi di sini ada qobliyah, pada qobliyah ikut qobliyah, orang pada ba'diyah ikut ba'diyah. Itu untungnya kalau kita berjamaah. Maka kata ulama, al khair yajribul khair. Tulis dong. Al khair yajribul khair. Apa? Al khair yajribul apa enggak? Al khairu yajribul khair. Apa? Al khair yajribul khair. Satu kebaikan akan menarik kebaikan yang lain. Anda datang sudah baik, khair. Tapi Anda tidak berhenti dalam satu kebaikan, akan menarik kebaikan yang lain. Anda sholat sunnah, di sini istighfar, baca, menarik kebaikan. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Datang ke masjid, ketemu saudara, alhamdulillah. Makan bareng-bareng, alhamdulillah. Musafahah, berjabat tangan, menggugurkan dosa. Tidak berhenti satu kebaikan, akan menarik kebaikan yang lain, insya Allah. Jelas ya? Jadi apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan, yang kita usaha, yang kita tidak usahakan tidak dapat apa-apa. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas enggak? Alhamdulillah. Gitu saja. Jelas. Satu sekali ada satu kasus, ada orang tua yang diajak ngaji itu karena dia pernah dengar katanya kalau nyuruh anaknya, orang tua yang nyuruh anaknya ngaji, dia akan dapat kebaikan nanti. Jadi dia bilang, saya nggak usah ngaji, saya tinggal nyuruh anak saya aja ngaji, biar nanti saya dapat kemudian dari anak saya. Oh, malas aja. Apa kata Allah? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala tak. Ini nggak punya otak apa? Afala tak gitu. Ente kayak calo, gadung. Agak pergi. Ada kan? Dapat 2.000. Iya, dapat 2.000. Masih untung dapat 2.000. Coba kalau bapak nyuruh, kemudian bapak ikut apa yang bapak suruh, lebih dari 2.000 pak. Menyuruhnya sudah baik, tapi Allah jangan kamu nyuruh doang, kemudian kamu lupakan dirimu, tidak ikut melakukan apa seperti yang kamu suruh. Ini kamu nyangkal apa? Apalah ta'kilu. Makanya disebut kata ulama apa? Dakwah bil hal afsah min dakwah bil maqal. Mengajak dengan praktek, dengan contoh itu jauh lebih mengena ketimbang hanya ucapan saja. Nggak usah nyuruh, kita buktikan ke masjid. Insya Allah anak sambil nyuruh sambil ajak, nah ayo masjid. Kira-kira lama-lama ikut pak, apalagi nyuruh ngajak dari kecil. Saya di Al-Mubarak itu, Al-Barakah, ada orang sih, masya Allah, saya melihat itu anaknya nangis, digendong pak masih tidur itu subuh itu. Digendong saya lihat, karena setiap ngaji Sabtu saya ngajar. Digendong itu anak. Sampai hari ini itu anak sudah terbiasa subuh ke masjid Al-Mubarak, Al-Barakah. Ya sudah. Kenapa? Saya lihat mata saya. Itu digendong itu ngantuk-ngantuk. Dicontohin bapaknya nyampe, anaknya di bawah. Ayo sholat. Bapaknya nggak sholat. Ada itu. Cukup anak yang sholat saya dapat udah. Afala ta'qilun kata Allah, nanti nggak punya otak apa? Cuma bisa menyuruh. Ente pun meninggalkan apa yang dia suruh. Maka kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Besar murkanya Allah kalau ente cuma nyuruh tapi ente nggak berbuat. Diancam kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Besar murkanya Allah kalau ente bisa menyuruh tapi ente nggak berbuat apa yang dia suruh.
Ondo, ember bocor. Iya, kalau calon dapat 2.000. Kalau itu dapat murkanya Allah. Astaghfirullah min qaulin bila amalin, kata Imam Busiri. Aku mohon maaf ya Allah, kalau aku suka menyuruh tapi aku tidak melakukannya. Minta maaf. Pernah dengar Imam Hasan al-Basri? Pernah dengar Imam Hasan al-Basri? Pernah dengar nama Imam Hasan al-Basri? Sering kan? Beliau seorang apa? Seorang tabi'in. Seorang tabi'in, bahkan berkat pimpinan tabi'in, Imam Hasan al-Basri. Ketika ditanya, wahai imam, ada orang mengatakan, budak-budak. Dulu kan masih zaman perbudakan. Wahai imam, tolong jelaskan fadilah besarnya orang memerdekakan budak. Tolong wahai imam, mereka itu kan yang mengaji banyak orang-orang kaya yang punya budak. Anda kalau bicara pasti orang mereka itu akan ikut apa yang Anda bicarakan. Tolong wahai imam, jelaskan kepada mereka fadilah besarnya orang memerdekakan budak. Baik. Lama itu Imam Hasan Basri. Apa yang diminta request tersebut lama itu. Setelah sekian lama baru Imam Hasan Basri menjelaskan fadilah besarnya orang punya budak dan budaknya dimerdekakan. Setelah bicara yang memesan wahai imam, bukankah itu sudah lama aku memintanya? Kenapa baru hari ini Anda menjelaskan fadilah memerdekakan budak itu besar pahalanya? Kata imam, aku gak punya duit, aku nabung dulu, nabung sampai punya uang, aku beli budak. Setelah aku budak, aku merdekakan budak itu. Baru saya bisa ngomong setelah saya berbuat seperti itu. Masya Allah. Ternyata apa? Beliau berbuat dulu baru bisa ngomong. Subhanallah. Dia beli dulu budaknya, setelah dibeli dia main. Dimerdekakan. Beliau dulu mencontohkan di depan umat baru bisa ngomong. Oh iya, imam juga dengan keterbatasan ekonomi dikumpulin. Ya, jadi yang hari ini belum berkorban, ayo bisa kok berkorban. Ada orang berkorban itu setelah 10 tahun. Seorang pemulung ada 10 tahun dia apa? Ternyata dikumpulkan hasil pemulungnya itu baru terkumpul bisa berkorban 10 tahun. Subhan bisa kok. Imam Hasan Basri pun tidak punya, bisa kok. Kita pun insya Allah bisa, yang penting mau. Begitu saja. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau kita nyuruh anak, jangan nyuruh doang. Apalagi anak yang sekarang, bapak mau doang. Anak sekarang jago balikin. Ayat masjid, bapak nggak pernah masjid. Anak sekarang, ayah. Anaknya, nah pakai jilbab, mama sekor nggak pakai jilbab. Kita dulu contohin. Insya jelas sampai sini. Jadi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Ayat bareng-bareng. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الحمد
Al-Kahfi ayat akhir, faman kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah. Ente pengen berjumpa dengan Allah dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang bahagia. Nggak pengen ketemu dalam keadaan malu, tapi berjumpa ingin dalam keadaan senang, berjumpa dengan Allah. Kalau ingin berjumpa dengan senang, kata Allah pesan, kata Allah yang Maha Tahu, falyamal. Ente pengen jumpa dengan Allah, ente nggak malu? Falyamal, siapkan amal. Ayo berusaha, ayo beramal. Amal yang mana ya Allah? Amalan salihah. Persiapkan hari perjumpaanmu dengan aku, kata Allah, agar kamu tidak malu nanti. Siapkan amal solehmu. Subhanallah, bagus ayatnya. Kalau ente pengen berjumpa dengan Allah dan ente tidak pengen malu, kata Allah, falyamal amalan salihah. Siapkan itu hari perjumpaan dengan amal saleh. Karena amal banyak, ada amal saleh, ada amal saleh. Tapi kata Allah, amal saleh yang kamu siapkan untuk berjumpa dengan aku, kata Allah. Semoga ayat ini kita bisa laksanakan, insya Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah dan kita tidak malu, karena kita sudah melakukan apa yang Allah katakan, falyamal amalan salihah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Setelah tahu dengan hidayahnya, dan kita bisa melakukan dengan hidayah tersebut, telah Allah pertunjukkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar, dan berikan kemampuan untuk kami untuk bisa melakukan yang benar. Karena orang tahu, udah dikasih tahu benar, tapi malah ada orang tahu itu benar tapi nggak ikutin kebenaran. Maka kita minta, ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk apa? Untuk bisa melakukan kebenaran tersebut. Yang kedua, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan yang batil adalah batil, dan berikan kemampuan kami untuk bisa menjauh meninggalkan kebatilan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita bisa sa'ah, bisa melaksanakan, bisa mengamalkan falyamal amalan salihah. Berkah hidup kita, dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.